Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la hadiyalah. Wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil liqa ila rabbih wa ba'du. Subhanaka rabbalana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, itulah kata yang sepantasnya kita ucapkan pada kesempatan kali ini, di mana Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatannya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang, dan yang terlebih-lebihnya lagi yang dikatakan dengan nikmat iman dan takwa. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang telah mengantarkan kita dari alam gelap gulita kekafiran menuju alam terang benderang Islamiyah seperti apa yang kita rasakan saat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Ujian Orang yang Beriman di Tengah Pandemi COVID-19. Sekarang ini kita berada di bulan suci Ramadan, yang dimana bulan ini adalah bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampun, dan bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran. Namun bulan Ramadan kali ini akan terasa berbeda karena apa? Karena kehadirannya yang namanya Coronavirus DC-19 atau yang biasa disingkat dengan COVID-19 atau yang biasa dipanggil dengan virus corona. Virus corona ini telah merubah semuanya. Dari yang dulunya kita bisa mudik kembali ke rumah, berkumpul bersama keluarga, kita bisa berkumpul bersama keluarga, buka bersama, sahur bersama. Sekarang tidak. Karena apa? Karena virus corona. Yang dulunya kita bisa sholat Jumat bersama, kita bisa sholat tarawih bersama di masjid. Sekarang tidak. Karena apa? Karena corona. Sekarang kita tidak bisa keluar rumah karena apa? Karena corona. Bahkan banyak suami yang tidak mau tidur berdua istrinya, takut karena apa? Takut corona. Maka corona telah merubah semuanya. Maka dari itu hadirin, yang sangat kita hindari sekarang adalah media sosial. Kenapa? Banyaknya media sosial, banyaknya di media sosial ini berita-berita hoaks yang tersebar. Karena apa? Banyak orang-orang yang menyalahgunakan media sosial, menyebarkan berita-berita hoaks tentang virus corona, sehingga banyak masyarakat yang takut akan virus corona. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Media sosial kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Bahkan ada orang yang mengaku sebagai Tuhan, jangan dipercaya. Ada yang mengaku menjadi nabi, jangan dipercaya. Karena saya saja mengaku menjadi orang ganteng, tidak ada yang percaya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di balik musibah yang menimpa manusia dapat dilihat dalam 3 kemungkinan. Yang pertama, mungkin sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah memberikan kita musibah, maka kita senantiasa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena telah dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alladzina idza asabathum musibah,
apabila kita terkena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah yang menimpa manusia sebagai ujian itu merupakan Allah ingin melihat sampai di mana kesabaran hamba-hambanya. Sebagai contoh, ada seorang petani yang dimana petani ini sangat rajin beribadah. Puasanya lancar, ibadahnya lancar, zakatnya pun lancar. Tapi apa? Sawahnya masih saja diserbu oleh ribuan tikus-tikus dan hama-hama yang nakal. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan seperti ini, kita senantiasa bersabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk bersabar di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang kedua adalah mungkin sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang diberi teguran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang-orang yang akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, jikalau azan di masjid telah berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, lantas orang tersebut tidak meninggalkan pekerjaannya untuk mengambil air wudu dan melaksanakan sholat, dan banyak perintah-perintah Allah lainnya yang ditinggalkan, maka tunggulah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun. Dalam keadaan seperti ini, kita harus segera bertaubat. Kita harus senantiasa mengintrospeksi diri. Kita harus mengingat bahwa apa kesalahan kita sehingga Allah memberikan kita teguran. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mungkin sebagai adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, ialah orang-orang yang tidak mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tunggulah azab Allah akan turun. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tak sedikit orang yang terkena virus corona yang merasakan yang namanya meninggal. Kebanyakan orang, tak sedikit orang di Indonesia ini terutama yang terjangkit virus corona lantas mereka meninggal. Maka dari itu hadirin, sebelum kita menuju atau sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita membuat persiapan. Kita harus, sebelum kita menjadi bupati, kita harus menjadi camat. Apa itu camat? Camat itu adalah calon mati. Setelah jadi camat, mari kita jadi bupati. Apa itu bupati? Buat persiapan untuk mati. Karena setiap orang yang hidup atau setiap makhluk yang hidup di dunia ini akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Maka dari itu, kita tidak boleh bangga dengan kendaraan-kendaraan mewah kita, karena kendaraan air kita adalah keranda. Kita tidak boleh bangga dengan pakaian-pakaian mewah kita, karena pakaian akhir kita adalah kain kafan. Kita tidak boleh bangga dengan titel-titel mewah kita, titel-titel tinggi kita, karena titel akhir kita adalah almarhum. Maka dari itu, marilah kita membuat persiapan untuk menuju akhirat. Sebelum saya akhiri, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Saya pernah mendengar salah seorang ustadz menceritakan bahwa ada 3 orang anak yang memiliki satu bapak, yang dimana bapak ini memiliki 3 orang anak.
Yang satu bernama Harabeng, yang kedua bernama Anisi, yang ketiga bernama Amsolo. Ketiga anak ini adalah anak yang paling disayang oleh orang tuanya. Tetapi tak lama kemudian ada dua anak yang sangat disayang, dan si anak ketiga ini, si Amsolo ini, mulai tidak disayang lagi kepada orang tuanya. Dan anak pertama, apa yang dia akan dibeli, apa yang diinginkan oleh orang tuanya dipenuhi. Anak kedua, apa yang diminta oleh orang tuanya dipenuhi juga. Bahkan anak kedua minta, "Pak, belikan saya perempuan." Dibelikan juga. Anak pertama, "Belikan saya pesawat." Dibelikan juga. Yang anak ketiga mulai tidak disayang lagi, entah kenapa. Anak ketiga minta, "Pak, belikan saya mobil-mobilan." Cuma beli mobil-mobilan, tapi ayahnya tidak mau. Belum itu mobil betulan, baru mobil-mobilan. Tidak mau dibelikan. Lantas lanjut cerita. Anak pertama dan anak kedua, apa yang diinginkan dibelikan. Tak lama kemudian sang bapak ini jatuh sakit dan masuk rumah sakit. Dan ketiga anaknya datang ikut ke rumah sakit mengantar bapaknya. Setelah sampai di rumah sakit, sang bapaknya merasa, karena saya ini sudah tidak lama lagi, rasanya saya ingin meminta sesuatu kepada anak saya. Maka sang bapak memanggil anaknya, "Wahai Harabeng, masuklah kau ke sini." Masuk anaknya. "Ya Pak, kenapa?" Anaknya berkata, "Kenapa Pak?" Dan bapaknya berkata, "Nak, saya mau minta kepada kamu sesuatu." Anaknya mengatakan, "Apapun yang Bapak minta saya akan penuhi, karena dulu waktu saya kecil, apa yang saya minta Bapak penuhi juga." Maka bapaknya mengatakan, "Nak, kalau saya meninggal nanti, temani saya nanti dikubur." Nah, bilang anak-anak, "Beh, tidak mau kak saya Pak, masih mau kak hidup dulu." Lantas nah bilang bapaknya, "Keluar moko." Jadi keluarlah sang anak. Anak kedua dipanggil, "Harabe, Anisi, masuklah kau nak." Masuk anak kedua. "Ya Pak, kita panggil apa?" Anak kedua ditanya, "Nak, kalau saya meninggal nanti, apakah kamu mau menemani saya dikubur?" Anak kedua mengatakan, "Wah, saya tidak bisa Pak." Dan akhirnya anak ketiga pun langsung masuk tanpa dipanggil. Anak ketiga mengatakan, "Saya siap menemani Bapak tanpa Anda minta." Apa artinya? Harabeng ini adalah harta dan benda. Anisi ini anak dan istri. Dan Amsolo ini adalah amalan soleh. Artinya apa? Ketika kita meninggal nanti, Harabeng akan tinggal di dunia, Anisi akan tinggal di dunia, Amsolo yang akan menemani kita menuju akhirat. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita membuat persiapan untuk menuju akhirat. Mungkin inilah ceramah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan suci, waffaqanallahu wa iyyakum ila thoriqil khair. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.